Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan menyuarakan kisah nyata kehidupan baik dari dunia buruh migran maupun peristiwa true crime. Karena setiap cerita nyata punya luka, punya pelajaran, dan punya suara yang layak untuk didengar. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, yuk kita gas ke ceritanya. Check it out. Mina adalah seorang buruh migran asal Indonesia yang berusia 37 tahun saat insiden terjadi. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya di kampung halaman, ia memutuskan bekerja sebagai TKW di Singapura sebagai perawat lansia. Ia bekerja di sebuah unit apartemen HBD lantai 5 blok 276 Tampines Street 22 Singapura, sebuah kawasan apartemen pemerintah yang banyak dihuni oleh para lansia. Di rumah itu, Mina bertugas merawat seorang perempuan lanjut usia bernama Ahmad Tai Quilang yang telah berusia 78 tahun. Selain itu, ia juga membantu kebutuhan sehari-hari suami Ahmad, yaitu Ah Kong Tan Hiseng. Sebelumnya, Ahmad Tai dikenal sebagai lansia yang cukup bugar untuk ukuran seusianya. Namun keadaan berubah pada Desember 2016 ketika ia mengalami kecelakaan jatuh yang kemudian menyebabkan serangan stroke. Sejak saat itu kondisi kesehatannya menurun drastis. Ia tidak lagi mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri dan membutuhkan bantuan orang lain hampir di setiap kegiatannya. Melihat kondisi tersebut, pihak keluarga kemudian memutuskan untuk mencari seorang pengasuh. Akhirnya pada Januari 2017, Akong Tan Hiseng memperkerjakan Mina untuk membantu merawat istrinya Ahmad Tai di apartemen tersebut. Namun pekerjaan itu tidaklah mudah. Hari demi hari yang dijalani Mina seringkali terasa berat. Banyak sekali situasi yang membuatnya kesulitan menjalani tugasnya. Meski begitu, Mina sadar bahwa keterbatasan ekonomi membuatnya tidak punya pilihan selain bertahan. Ia harus tetap kuat menjalani hari-harinya demi keluarganya di kampung halaman. Namun tidak ada yang menyangka ya guys, pekerjaan yang awalnya hanya sekedar merawat lansia, perlahan berubah menjadi sebuah tragedi yang mengguncang Singapura. Suatu hari, Mina terlihat berlari keluar dari unit apartemen sambil berteriak panik meminta tolong kepada para tetangga. Teriakannya membuat beberapa penghuni sekitar keluar dari rumah mereka untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Saat salah seorang tetangga bertanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, Mina dengan suara gemetar mengatakan bahwa Ahmad, majikannya, telah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Ia mengaku menemukan Ahmad dalam keadaan tergeletak di dalam rumah dengan sebuah pisau masih ada di bagian lehernya. Pengakuan Mina sontak membuat para tetangga terkejut dan suasana menjadi kacau. Namun pertanyaannya ya guys, benarkah Ahmad mengakhiri hidupnya sendiri? Terus jika iya, apa yang membuat seorang lansia berusia 78 tahun mengambil keputusan seputus asa itu? Ataukah semua yang dikatakan Mina hanyalah sebuah cerita yang sengaja dibuat untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih kelam? Namun untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu apartemen itu, mari kita putar balik ya waktu ke hari-hari sebelum tragedi tersebut terjadi. Sejak mulai bekerja pada Januari 2017, kehidupan Mina di rumah itu tidak selalu berjalan mudah. Meski demikian, hubungan Mina dengan majikannya yaitu Akong sebenarnya cukup baik. Komunikasi di antara mereka berjalan lancar dan tidak pernah terdengar adanya komunikasi serius. Namun situasi yang berbeda justru terjadi dengan lansia yang ia rawat setiap hari yaitu Ahmad Tai. Nenek berusia 78 tahun itu dikenal cukup sulit untuk dipuaskan. Apapun yang dikerjakan Mina seringkali dianggap kurang sesuai dengan keinginannya. Hari demi hari yang dijalani Mina pun perlahan mulai terasa semakin berat. Suatu ketika saat Mina sedang mencuci piring di dapur, Akong majikannya menegur. Ia mengatakan agar Mina tidak terlalu membuang air saat mencuci piring. Teguran yang sebenarnya sederhana itu datang di saat suasana hati Mina sedang tidak baik-baik saja. Alih-alih menjawab dengan tenang, Mina malah meneriaki Akong. Sejak saat itu, situasi di dalam rumah tersebut mulai terasa tidak stabil. Tekanan pekerjaan yang terus menumpuk perlahan membuat kesabaran Mina semakin menipis, dan tepat 1 bulan setelah Mina memulai bekerja, sebuah insiden berdarah akhirnya terjadi. Hari itu adalah 13 Februari 2017.
Siang hari setelah Akong Tan dan Ahmad Tai selesai makan siang, Mina bersama Akong membantu memindahkan Ahmad ke kursi roda. Tak lama kemudian, Akong Tan berpamitan untuk pergi ke klinik menjalani pemeriksaan rutinnya. Setelah Akong Tan pergi, di dalam rumah hanya tersisa Mina dan Ahmad Tai. Merasa semua pekerjaan sementara sudah selesai, Mina kemudian duduk untuk memakan makan siangnya. Namun baru beberapa saat ia mulai makan, tiba-tiba terdengar suara dari arah ruang tengah. Mina, Mina. Mina pun menghentikan aktivitas makannya dan menghampiri Amah. Ya, Amah. Namun Amah menjawab singkat. Tidak, kamu lanjutkan saja makanmu. Mina pun kembali ke meja makan dan belum lama ia duduk. Suara itu terdengar lagi. Mina, Mina. Sekali lagi Mina menghampiri Amah, namun jawaban yang ia terima tetap sama. Tidak, kamu lanjutkan saja makan. Mina kembali lagi ke meja makan untuk melanjutkan makan siangnya. Tak lama kemudian untuk ketiga kalinya Amah kembali memanggil namanya. Kali ini Mina memilih mengabaikannya karena ia mengira paling Amah hanya ingin menarik perhatiannya. Namun panggilan itu justru semakin keras. Akhirnya Mina berdiri dan menghampiri Amah sambil menanyakan apa sebenarnya yang Amah inginkan. Saat itulah Amah mulai memarahi Mina. Ia menegur Mina karena dianggap makan terlalu lama, apalagi menurut Ahmad, Mina juga sempat memegang ponsel saat makan. Itu membuat makan siangnya terasa lebih lama, dan Mina mencoba menahan diri. Ia memilih mengabaikan omelan tersebut, menyelesaikan makan siangnya lalu pergi ke dapur untuk mencuci piring. Namun ketika sedang mencuci piring, Ahmad kembali memanggilnya. Kali ini untuk yang keempat kalinya, teriakan Ahmad terdengar jauh lebih keras dari sebelumnya. Teriakan itu akhirnya membuat kesabaran Mina benar-benar habis. Pertengkaran antara keduanya pun pecah di saat Mina sedang mencuci piring. Di dekat wastafel tempat Mina mencuci piring terdapat sebuah pisau dapur sepanjang sekitar 22 cm. Dalam keadaan emosi yang sudah memuncak, Mina mengambil pisau tersebut dengan langkah perlahan. Ia berjalan mendekati Ahmad sambil mengacungkan pisau di tangannya. Namun alih-alih berhenti mengomel, Ahmad justru mengatakan bahwa ia tidak takut sama sekali dengan ancaman Mina. Ucapan itu semakin memicu emosi Mina. Dalam keadaan kalap, Mina kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah leher Ahmad Tai. Ahmad yang sudah renta berusaha menjauh dan menghindari serangan tersebut. Namun kekuatan tidak sebanding dengan tubuh Mina yang lebih besar. Dalam beberapa detik yang kacau itu, pisau tersebut sudah menancap di leher Ahmad. Mina yang sudah terlanjur dikuasai emosi justru semakin mendorong tangannya lebih dalam. Tak lama kemudian, Ahmad Tai menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa detik setelah kejadian itu, Mina seperti baru tersadar dengan apa yang barusan ia lakukan. Dalam keadaan setengah syok, pikirannya berusaha mencerna situasi yang kini ada di hadapannya. Di depannya, tubuh Ahmad Tai yang rentak kini sudah tidak lagi bergerak. Mina pun mulai berpikir bagaimana ia harus menghadapi keadaan tersebut. Alih-alih langsung menghubungi majikannya atau melaporkan kejadian itu kepada polisi, Mina justru mengambil keputusan lain. Di tengah kepanikannya yang masih menyelimuti dirinya, Mina mulai memikirkan cara untuk menutupi perbuatannya. Sebuah cerita pun mulai terbentuk di dalam pikirannya. Namun sebelum menjalankan rencananya, Mina menyadari sesuatu. Kedua tangannya kini dipenuhi cairan merah dari tubuh Ahmad Tai. Dengan tergesa-gesa, Mina menuju ke wastafel dan mencuci tangannya, membersihkan noda yang menempel hingga ke sela-sela kukunya. Ia berusaha menghilangkan apapun yang bisa menjadi barang bukti yang memberatkan untuk kedepannya. Setelah merasa tangannya sudah bersih, Mina pun melangkah keluar dari unitnya. Ia mencoba mengatur ekspresinya, memasang wajah panik seolah-olah apa yang terjadi di dalam rumah itu adalah sebuah kejadian yang tidak pernah ia duga. Beberapa saat kemudian, Mina mulai menjalankan dramanya. Tolong! Dengan suara gemetar, Mina berlari ke sana kemari sambil berteriak meminta pertolongan. Suasana di lorong apartemen yang sebelumnya tenang mulai berubah. Kebetulan saat itu seorang tetangga bernama Muhammad Ashari Hasan Basri, seorang pria berusia 28 tahun sedang melintas di depan unit tersebut. Saat itu Basri melihat Mina dalam keadaan menangis, terus mengulang kata-kata tolong sambil mondar-mandir di depan flatnya. Melihat keadaan itu, Basri segera menghampiri dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara terbata-bata, Mina mengatakan bahwa Ahmad Tai yang ia jaga telah ditemukan tergeletak di dalam rumah dengan sebuah pisau masih tertancap di lehernya. Mina pun mengatakan bahwa ia menduga Ahmad telah mengakhiri hidupnya sendiri.
Mendengar penjelasan itu, Basri segera masuk ke dalam rumah untuk memastikan keadaan tersebut. Sekitar pukul 2:10 siang, dengan bantuan Basri sebagai saksi pertama yang melihat kondisi korban, mereka kemudian menghubungi pihak kepolisian. Dan tak lama kemudian, suasana di blok apartemen tersebut mulai gempar. Kabar mengenai seorang lansia yang ditemukan meninggal di dalam rumahnya dengan luka di leher dengan cepat menyebar di antara para penghuni flat. Tak lama setelah laporan diterima sekitar pukul 2:10 siang, pihak kepolisian Singapura dari Divisi Bedok segera bergerak menuju lokasi kejadian di kawasan Tampines. Unit apartemen tempat Ahmad Tai tinggal pun langsung dipasangi garis pembatas, sementara petugas mulai melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Pada saat itu, Mina masih berstatus sebagai saksi utama. Ia kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polisi untuk menjalankan pemeriksaan dan interogasi awal terkait kejadian yang baru saja terjadi di rumah tersebut. Sementara itu di lokasi kejadian, tim forensik dan penyelidik masih terus bekerja. Masing-masing petugas menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan bukti serta memeriksa kondisi di dalam rumah. Sekitar 1 jam kemudian setelah proses pemeriksaan awal di tempat kejadian, jenazah Ahmad Tai kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan otopsi lebih lanjut. Di ruang interogasi, Mina pada awalnya masih bersikeras dengan ceritanya. Ia telah mengatakan kepada penyidik bahwa dirinya menemukan Ahmad Tai sudah tergeletak dengan luka di leher dan menyatakan bahwa Ahmad kemungkinan mengakhiri hidupnya sendiri. Namun pihak kepolisian tidak begitu saja menerima pernyataan tersebut. Para penyidik terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan untuk menguji kebenaran cerita Mina. Seiring berjalannya interogasi, jawaban Mina mulai terlihat tidak konsisten. Hingga akhirnya, tekanan dari pertanyaan para penyidik membuat Mina mengakui bahwa insiden tersebut adalah perbuatannya sendiri. Dalam pengakuannya, Mina mengatakan bahwa ia sudah merasa jengkel dan lelah dengan tingkah Ahmad yang menurutnya seringkali sulit ditebak keinginannya. Setelah Mina akhirnya mengakui perbuatannya kepada penyidik, proses penyelidikan terhadap kasus ini pun terus berlanjut. Tak lama kemudian, hasil otopsi terhadap jenazah Ahmad Tai pun keluar. Berdasarkan laporan medis tersebut, Ahmad Tai dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah dari luka tus-tusan yang cukup dalam di bagian leher, yang bahkan mencapai hingga bagian atas paru-paru sebelah kiri. Temuan ini semakin memperjelas bagaimana luka fatal itu menyebabkan Ahmad kehilangan banyak darah dalam waktu yang singkat. Sementara itu, proses hukum terhadap Mina mulai berjalan. Pada tanggal 20 Maret 2017, Mina dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan psikiatri. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi mental Mina, sekaligus memastikan apakah saat insiden terjadi, ia berada dalam kondisi kejiwaan yang normal atau tidak. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Mina tidak menderita gangguan mental, tidak memiliki keterbatasan intelektual, dan juga tidak mengalami gangguan jiwa saat kejadian berlangsung. Artinya tindakan yang dilakukan Mina pada hari itu dianggap dilakukan dalam kondisi sadar dan memahami perbuatannya. Kasus ini kemudian segera diberitahukan juga oleh pihak kepolisian kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Mengetahui adanya warga negara Indonesia yang terlibat dalam kasus hukum serius di Singapura, pihak KBRI pun tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia kemudian menunjuk seorang pengacara bernama Nazar Ismail untuk mendampingi Mina selama proses hukum yang akan ia jalani di Singapura. Pendampingan hukum ini menjadi bagian dari upaya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang sedang menghadapi proses peradilan di luar negeri. Setelah proses penyelidikan selesai, termasuk pemeriksaan psikiatri terhadap Mina, olah tempat kejadian perkara, serta hasil otopsi yang telah lengkap, kasus ini akhirnya dibawa ke ruang persidangan pengadilan Singapura. Persidangan tersebut digelar sekitar 1 tahun setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 23 April 2018. Dalam persidangan itu, perkara ini dipimpin oleh Komisioner Kehakiman Audrey Lim. Sementara dari pihak penuntut, jaksa penuntut umum bersama wakilnya yaitu Ban Javir Singh memulai proses persidangan dengan memaparkan dakwaan terhadap Mina. Selama persidangan berlangsung, jalannya proses hukum berjalan cukup alot. Berbagai pertanyaan atau pernyataan dilontarkan di ruang sidang, baik oleh hakim, pihak jaksa, maupun oleh Mina sendiri sebagai terdakwa. Setelah mendengar seluruh keterangan serta mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap di persidangan, hakim akhirnya menyetujui tuntutan dari pihak jaksa.
Mina dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara sesuai dengan tuntutan minimal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hukuman tersebut dijatuhkan sebagai bentuk hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera atas tindakan pembunuhan yang oleh hakim tersebut sebagai tidak masuk akal dan tidak beralasan, yang bermula dari sebuah pertengkaran kecil. Hakim Audrey Lim juga menilai bahwa respon Mina terhadap omelan Ahmad Tai tidak sebanding dengan situasi yang terjadi. Dalam pernyataannya di persidangan, hakim mengatakan, ini bukanlah kasus di mana almarhum menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun atau memberikan ancaman apapun terhadap Anda. Pernyataan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam keputusan pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap Mina. Nah, itulah kasus yang menimpa Mina dan tragedi yang menimpa Ahmad Tai. Sebuah peristiwa yang berawal dari pertengkaran kecil namun berakhir dengan kehilangan nyawa. Kasus ini menjadi pengingat ya guys bagi kita semua, khususnya bagi para buruh migran yang bekerja jauh dari keluarga, bahwa tekanan pekerjaan memang tidak selalu mudah untuk dihadapi. Namun dalam kondisi sesulit apapun, mengendalikan emosi tetap menjadi hal yang sangat penting. Karena bagaimanapun juga, menghilangkan nyawa orang lain bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan. Jika ada teman-teman yang suatu saat merasa sudah tidak kuat secara mental menjalani pekerjaan, mungkin keputusan yang lebih baik adalah mencari bantuan atau bahkan mempertimbangkan untuk mengakhiri kontrak kerja secara baik-baik daripada membiarkan emosi membawa kita pada keputusan yang bisa disesali seumur hidup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.